Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya Tanyun yang sedang berada di tempat kediaman Sun Anbe untuk mencari tahu siapa yang telah menyerangnya waktu itu. Dan akhirnya Tanyun pun mengetahui sosok yang telah menyerangnya di menara ruang dan waktu kelas menengah. Tanyun mengetahuinya karena dia melihat ingatan dari Sun Anbe. Ternyata sosok bertopeng yang menyerang Tanyun itu adalah tetua ketiga Pang Siyuan. Dan setelah Tanyun mengetahui informasi tentang orang yang menyerangnya dari ingatan Sun Anbe, Tanyun langsung membunuh Sun Anbe dengan cara memasukkan Sun Anbe ke dalam kuali obat, sehingga Sun Anbe pun hangus menjadi abu. Setelah Tanyun membunuh Sun Anbe, Tanyun kemudian memikirkan kembali rencana selanjutnya. Lalu beberapa saat Tanyun teringat kepada Tantai Zongde pemilik rumah lelang. Tanyun mengingat bahwa Tantai Zongde akan memberi bahan ramuan kepada Tanyun dalam jangka 1 tahun. Dan akhirnya sudah waktunya. Tanyun pun berpikir untuk pergi ke kota Huangfu dan pergi ke rumah lelang sekarang. Tanyun kemudian berjalan keluar dari kediaman Sun Anbe, mengeluarkan pedang terbangnya dan kemudian melesat pergi menuju kota Huangfu. 2 jam telah berlalu, di kediaman tetua ketiga Pang Shiyuan. Seorang diaken berlari dengan cemas untuk menemui tetua ketiga. Seorang diaken itu bernama Liu Dahai. Liu Dahai berlari ke arah tetua ketiga sambil berterik. Tetua ketiga ini benar-benar berita buruk, ucap dari Liu Dahai. Mendengar itu tetua ketiga langsung memasang pelindung kedap suara, dan kemudian bertanya kepada Liu Dahai, ada berita apa sebenarnya? Apakah aku telah terungkap bahwa aku yang telah membunuh Tanyun? Ucap dari tetua ketiga dengan cemas. Liu Dahai kemudian menjawab, tetua ketiga ini bukan tentang itu. Tetapi ini soal murid langsung Sun Anbe. Dan keponakanmu Pang He telah terbunuh, ucap dari Liu Dahai. Mendengar itu tetua ketiga terkejut, dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Ucap dari tetua ketiga. Liu Dahai kembali menjawab, tetua ketiga tolong tenang. Saya melihat lampu kehidupan Pang He telah padam, tetapi saya tidak bisa menemukan mayatnya. Begitupun 10 murid yang selalu mengikuti Pang He. Lampu kehidupan mereka pun juga padam. Dan adapun Sun Anbe, dia terbakar di dalam kuali obatnya, dan sekarang hanya menyisakan abunya saja. Mendengar ini, tubuh tetua ketiga Pang Shiyuan bergetar hebat, dan air matanya terus menetes dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana ini bisa terjadi? Ucap dari tetua ketiga. Tetua ketiga kehilangan satu-satu harapannya yaitu Sun Anbe. Sun Anbe adalah seorang jenius yang telah meningkatkan level alkemianya menjadi alkemis hebat tingkat rendah. Tetua ketiga sangat terpukul kali ini. Dia terus menangis, muridku yang baik. Siapa yang membunuhmu? Pang Siyuan menangis. Dan untukmu Pang Heher, paman minta maaf padamu. Ayahmu mempercayakanmu kepadaku sebelum dia meninggal, tapi aku tidak bisa melindungimu. Paman tidak berguna, benar-benar tidak berguna. Pang Siyuan menangis selama setengah jam, dan kemudian secara bertahap berhenti menangis. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan siapa yang telah melakukan itu kepada murid dan keponakan tercintanya setelah kematian Tan Yun. Penatua ketiga, apa yang harus saya lakukan? Ucap dari Liu Dahai berkata dengan hati-hati. Apakah Anda ingin saya memberitahu kepala divisi tentang kematian Sun Abe sekarang? Ucap dari Liu Dahai. Tentu saja kau harus memberitahunya. Ucap dari tetua ketiga. Sun Abe adalah salah satu dari 3 murid jenius dan Mai kita. Jika kita tidak memberitahu kepala sekarang, dia pasti akan marah besar nanti. Saya ingin menggunakan tangan kepala divisi untuk mencari tahu penyebab kematian keponakan dan murid saya.
Jika saya menangkap pembunuhnya, saya akan memotongnya tubuhnya berkeping-keping. Kemudian beberapa saat tetua ketiga langsung melesat pergi untuk menenumi kepala divisi. Dan beberapa waktu pun berlalu, kini tetua ketiga memberitahu kematian Sun Anbe dan Pang He kepada kepala divisi Sen Subing. Mendengar kabar dari tetua ketiga, Sen Subing terkejut dan berkata, "Apa, Abe telah mati? Ini benar-benar bencana. Pertama Tanyun mati dan sekarang Sun Abe, ini benar-benar bencana." Tetua ketiga, "Apa kamu tahu siapa yang telah membunuhnya?" ucap dari Sen Subing. Pang Siuan menundukkan kepalanya dan berdiri, mengepalkan tinjunya dan tersedak. Kepala bawahan ini berspekulasi, itu pasti dilakukan oleh orang yang sama yang telah membunuh Tanyun, dan kini orang itu membunuh Sun Anbe. Kamu harus memberi perintah untuk membiarkan tetua kedua untuk lebih ketat menjaga Luo Fan, dan biarkan tetua keenam juga untuk menjaga lebih ketat Song Hong. Karena jika sesuatu terjadi pada mereka berdua, keterampilan alkimia kita tidak akan sebanding dengan sekte kuno lainnya nanti. Dan juga, jika bawahanmu berkata, seseorang pasti telah membocorkan rahasia pendakian Tanyun ke puncak menara berlantai 108, dan beberapa orang di 8 divisi lainnya iri dengan divisi pil kita. Jadi apakah mungkin divisi lain telah melakukan pembunuhan kepada Tanyun? Ucap dari tetua ketiga. Setelah mendengarkan, Sen Subing berpikir ke dalam waktu yang lama. Ada keheningan. Dan kemudian dia berkata, "Apa yang kamu katakan bukan tanpa alasan. Kirim perintah. Dan biarkan tetua kedua dan keenam menjaga Luo Fan dan Song Hong selama 2 tahun. Dan juga, Anda segera perintahkan murid-murid Anda untuk membawa binatang penghirup jiwa, mencari pembunuh Sun Anbe." Ucap dari Sen Subing. Mendengar itu tetua ketiga mengangguk dan kemudian pergi. 10 hari kemudian, Pang Siuan pergi kembali ke Gunung Abadi Bingking lagi dan memberitahu Sen Subing bahwa orang yang membunuh Sun Abe tidak ditemukan dan setelah membunuh Sun Abe, dia tidak meninggalkan jejak nafas jadi tetua ketiga tidak bisa melacaknya. Pada saat yang sama, dia juga mengatakan kepada Shen Subing, bahwa sebelum kematian Pang He dan 10 murid lainnya pergi ke Changling Xianshan untuk mengunjungi makam Tanyun 10 hari yang lalu, dan ada perselisihan dengan murid-murid kebun obat Lingshan pada waktu itu. Ucap dari tetua ketiga. Sen Subing mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Penatua ketiga, apa maksudmu dengan itu? Dengan kekuatan Pang He dan 10 orang lainnya, tidak ada murid taman obat yang menjadi lawan mereka, ucap dari Sen Subing. Kepala, selain dia Ken Sen, bawahan ini benar-benar tidak tahu siapa lagi yang membunuh keponakan saya. Saya hanya memiliki keponakan Pang He. Bawahan ini mohon Anda setuju untuk menyelidiki dia konsen. Bawahan ini percaya bahwa ketua akan berlaku adil. Mendengar ini, Sen Subing menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Oke, ini adalah penyelidikan utama." Dengan persetujuan Sen Subing, Pang Siuan meninggalkan istana Bingking dan kembali ke Pangdao Xianshan. Menurut pendapatnya, kematian keponakannya pasti disebabkan oleh Sen Qingfeng. Jika tidak, apakah mungkin Tan Yun keluar dari kubur dan membunuh keponakannya? Meskipun Pang Siuan tahu bahwa meminta Sen Subing untuk menyelidiki Sen Qingfeng akan membuat marah Sen Subing, tetapi Pang He adalah satu-satunya keponakannya, jadi dia harus melakukannya. Dia melakukan ini juga untuk tujuan lain, yaitu untuk mengalihkan perhatian Sen Subing dari menyelidiki pembunuh Tan Yun. Dan dia menggunakan kematian muridnya untuk menghambat petunjuk penyelidikan Sen Subing atas kematian Tan Yun, agar bisa mengurangi kecurigaan Sen Subing terhadap dirinya sendiri. Tentu saja Sen Subing bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Di dalam hatinya Pang Siuan dan Luwu masih menjadi tersangka pembunuhan Tan Yun. Sekarang Sen Subing sedang menanyai dan menyelidiki Sen Qingfeng,
Dan pada saat yang sama Tan Yun yang mengenakan kain kasa bernapas kura-kura, tiba di kota Huan Fufang. Dan sebelum pergi ke rumah lelang, Tan Yun berniat untuk pergi paviliun arai untuk membeli beberapa arai. Tan Yun pun kini berjalan masuk ke dalam paviliun arai. Di paviliun arai, seorang murid perempuan yang tampak seperti berlian, memandang orang yang memakai napas kura-kura, dan tidak tahu harus menyebutnya apa. Nona kecil, orang tua ini ingin membeli susunan ruang waktu biji sesawi terbaik dan susunan ilusi terbaik untuk murid-muridku. Ucap dari Tan Yun. Suara lelaki tua itu keluar dari mulut Tan Yun. Oke senior, silakan datang ke lantai 5. Murid perempuan itu segera menjadi hormat dan memimpin jalan ke lantai 5. Tan Yun mengikuti murid perempuan itu ke lantai 5. Dan murid perempuan itu memperkenalkannya dengan hormat. Melaporkan kepada para senior, paviliun Arai One Illusion kami. Peringkat tertinggi adalah arai harta ruang waktu biji sesawi bermutu tinggi. Dan arai ilusi juga adalah peringkat tertinggi di sini. Jadi harganya 10 kali lipat dari harta karun bermutu tinggi biasa. Harga arai ilusi adalah 100 juta batu roh kelas menengah. Dan untuk rangkaian ruang waktu biji sesawi tidak hanya untuk penggunaan permanen, tetapi juga melibatkan pemurnian waktu dan ruang, dan 1 hari kultivasi dalam formasi setara dengan 1,5 hari di luar. Jadi harganya 30 kali lipat dari harta karun kelas menengah. Oleh karena itu harga arai ruang dan waktu adalah 300 juta batu roh kelas menengah. Ucap dari pelayan perempuan. Mendengar ini, Tan Yun diam-diam mengatakan bahwa ini sangat keterlaluan. Tapi Tan Yun benar-benar membutuhkannya saat ini. Jadi Tan Yun hanya bisa membelinya dengan enggan. Yah, lelaki tua ini tahu. Tan Yun berkata dengan ringan, orang tua ini ingin membeli 2 set formasi. Ucap dari Tan Yun. Oke senior, tunggu sebentar, junior akan membawanya kepadamu. Setelah berbicara dengan hormat, murid perempuan itu berjalan. Di rak, setelah meletakkan 2 set formasi ke dalam cincin penyimpanan, dia dengan hormat menyerahkan cincin penyimpanan kepada Tan Yun. Senior, cincin penyimpanan diberikan kepadamu. Baiklah. Setelah Tan Yun menerima cincin Qian Kun, dia mulai membayar dengan batu roh tingkat menengah dan batu roh tingkat tinggi. Setelah Tan Yun berpartisipasi dalam pelelangan terakhir kali, dia masih memiliki batu roh tingkat rendah senilai 42 miliar. Kemudian, dia memasuki pagoda ruang waktu biji sesawi untuk berkultivasi, dan dia menghabiskan banyak uang. Selain batu spiritual yang diperoleh dengan membunuh orang, sekarang diubah menjadi batu spiritual tingkat rendah, dengan total lebih dari 40,3 miliar. Saat ini, jumlah pembayaran adalah 400 juta batu roh tingkat menengah, yang juga setara dengan 40 miliar batu roh tingkat rendah. Setelah pembayaran, Tan Yun sekarang hanya memiliki 300 batu roh tingkat atas yang tersisa. Sekarang bisa dikatakan uangnya habis. Tapi Tan Yun tidak peduli. Setelah Tan Yun meninggalkan paviliun Arai Wan Huan, dia menginjak pedang terbang dan terbang menjauh dari Fang Cheng. Alasan mengapa dia tidak menggunakan perahu roh harta karun tingkat rendah adalah untuk mencegah perahu roh dikenali. Bagaimanapun, perahu roh ini diperoleh ketika dia membunuh murid-murid jiwa suci. 2 hari kemudian, Tan Yun terbang sejauh 300.000 mil, dan segera melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi pegunungan di bawahnya, dengan radius 380 mil. Sebelum pergi ke rumah lelang Tan Yun pergi ke pegunungan terlebih dahulu. Tan Yun kini di pegunungan menemukan sebuah lembah. Tan Yun langsung mengeluarkan api Hongmeng di telapak tangannya, dan meleparkan api Hongmeng ke dinding lembah. Dan dinding lembah pun hancur membentuk sebuah gua. Setelah menjadi gua, Tan Yun pun memasukinya, dan mengeluarkan arai ilusi dari penyimpanannya dan memasangkan arai ilusi di luar gua tersebut,
Dan setelah itu Tanyun mengeluarkan arai ruang dan waktu bermutu tinggi. Ada dua jenis formasi. Satu adalah menggunakan basis formasi. Dan yang lainnya adalah formasi pedang pembantaian Hongmeng milik Tanyun. Basis formasi adalah mereka yang menyempurnakan formasi seperti master formasi besar, dan banyak lagi. Yang paling sulit untuk disempurnakan membutuhkan puluhan ribu atau bahkan triliunan pola formasi untuk diukir pada setiap basis formasi. Setiap pola tidak boleh salah, jika tidak basis formasi akan gagal. Pada saat ini, Tan Yun mengeluarkan 36 formasi dari cincin penyimpanannya. Basis susunannya setebal 3 inci dan tinggi 1 kaki, dengan tubuh berwarna merah darah. Lalu 36 kekuatan spiritual, dari tangan Tan Yun, tersebar ke dalam formasi pada saat ini. Ketika saatnya tiba, waktu di gua kacau, ruang terdistorsi, dan akhirnya waktu dan ruang bercampur, membentuk waktu dan ruang yang unik di dalam gua. 1 bulan di dalam gua sama dengan 1,5 bulan di luar. Tan Yun duduk bersila menggunakan seni kondensasi Hongmeng. Tangannya membentuk segel di dadanya. Dan tiba-tiba, kekuatan spiritual surga dan bumi di luar gua mulai perlahan berkumpul dan dengan cepat memasuki tubuh Tan Yun. 9 bulan pun berlalu dalam sekejap mata di dalam gua. Tan Yun samar-samar menyentuh penghalang lapisan ke-9 jiwa janin. Dan Tan Yun memutuskan untuk bekerja keras agar bisa dipromosikan ke tingkat ke-9 penyempurnaan jiwa janin sebelum pergi. Dalam sekejap mata, 3 bulan lagi berlalu di dalam gua. Tan Yun akhirnya menyentuh penghalang lapisan ke-9 dari ranah jiwa janin. Ki spiritual surga dan bumi, telanlah untukku, ucap dari Tan Yun. Tan Yun mulai berlari memasuki ke alam bawah sadar dengan seluruh kekuatannya. Segera ki spiritual surga dan bumi yang kaya di dalam gua, seperti naga berwarna susu, mengalir ke dalam tubuh Tan Yun. Segera, jejak energi spiritual di kolam spiritual sepanjang 100 meter berkumpul menuju embrio spiritual kering ke-9. Pikir Tan Yun. Jejak kekuatan spiritual di awan emas terjalin, dan kecepatannya 10 kali lebih cepat dari orang biasa. 10 hari kemudian, cairan spiritual pada janin spiritual ke-9 sudah penuh dan berkilau. Segera, cairan spiritual dalam embrio spiritual, seolah-olah diberkahi dengan kehidupan, mulai berputar. 5 jam kemudian, cairan spiritual mengembun menjadi cairan humanoid yang duduk bersila. Kemudian, humanoid cair mulai memadat perlahan. Setelah 5 bulan, itu benar-benar berubah menjadi jiwa janin Hongmeng persis seperti Tan Yun. Duduk bersila di rahim spiritual ke-9. 9 jiwa janin Hongmeng bersila di dalam rahim roh, yang berarti bahwa Tan Yun menghabiskan 1 tahun. 5 bulan dan 10 hari di gua, dan memasuki alam jiwa janin tingkat 9, dipromosikan ke tingkat ke-9, akhirnya aku bisa meningkatkan tubuh abadi Hongmeng ke puncak orde kedua. Tan Yun memejamkan mata dan berkonsentrasi, masuk ke dalam meditasi, dan datang ke jantung Hongmeng tergantung di tengah kolam spiritual. Dia seperti penguasa dunia Hongmeng, melangkah ke dalam kehampaan. Dan dalam satu pikiran, 10 helai cairan surgawi Hongmeng naik dari permukaan cairan seperti lautan, dan perlahan-lahan berputar, dan cairan itu menyebar ke seluruh tubuh Tan Yun. Dan beberapa saat sekarang Tan Yun telah menyelesaikan pengerasan kaki, tungkai, tangan, lengan, tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang lumbal. Sekarang Anda hanya perlu melunakkan tulang rawan, tendon, dan tulang rapuh antara klavikula dan tulang lainnya, dan kemudian Tan Yun dapat memasuki puncak urutan kedua hegemoni Hongmeng sebenarnya. Jika saja tubuh abadi Hongmeng dikultivasikan ke peringkat ke-7, tubuh abadi dapat menjadi dewa dan diubah menjadi raksasa beberapa meter. Tentu saja, tubuh dapat menyusut dengan bebas.
Pada saat ini, cairan surgawi Hongmeng mulai melunak di seluruh tubuh untuk menghubungkan tulang. Dengan semua tulang penghubung hancur, Tan Yun jatuh dengan lembut ke dalam gua. Di bawah rasa sakit yang hebat, fitur wajahnya terpelintir dan keringat mengalir deras. Meskipun demikian, dia tidak pernah meneriakkan kata kesakitan. 3 jam kemudian, Tan Yun berteriak, dan sendi-sendi seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak menyemburkan puluhan helai bubuk tulang. Segera, darah mengalir dari sendi. Segera setelah itu, darah berhenti menyembur keluar, dan tulang yang hilang digantikan oleh cairan ilahi Hongmeng dalam bentuk cair. Proses pencairan dan remodeling tulang menjadi semakin menyakitkan. Dia berguling-guling di tanah kesakitan, tapi tetap tidak mengeluarkan suara sedikit pun. 100 hari berlalu, ketika 10 helai cairan surgawi Hongmeng semuanya disempurnakan di dunia Hongmeng, Tan Yun menyelesaikan remodeling tulang. Akhirnya tubuh abadi Hongmeng benar-benar memasuki puncak orde kedua. Tan Yun berbaring di tanah, perlahan menggerakkan sendi seluruh tubuhnya, membuat suara derit yang menakutkan. Dan setelah itu Tan Yun langsung keluar gua. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya secara ekstrim, seperti gelombang tak kasat mata, menyebarkan sinar ke segala arah. Sekarang kekerasan tubuh fisiknya sebanding dengan senjata spiritual tingkat atas. Dia dapat menghancurkan senjata spiritual tingkat tinggi hanya dengan menjentikkan jarinya. Di bawah tubuh fisik yang kuat, jiwanya sebanding dengan yang tingkat ketiga alam pemurnian jiwa. Saat ranah Tan Yun meningkat dan tubuhnya menjadi lebih kuat, kecepatannya juga meningkat, dan kekuatan formasi pedang pembantaian Hongmeng juga meningkat secara substansial. Di antara murid-murid alam jiwa janin, aku ingin melihat siapa yang bisa menandingi saya, ucap dari Tan Yun penuh dengan kesombongan, dan kemudian dia sangat gembira. Setelah itu, Tan Yun merasakan tas binatang roh yang tergantung di pinggangnya dan bergerak. Ketika pagoda ruang waktu biji sesawi kelas menengah meledak, Tan Yun tahu bahwa tas binatang roh tidak dapat menahan dampaknya, jadi dia memasukkan tas binatang roh ke dalam cincin penyimpanannya. Tas binatang roh berisi singa naga emas, dan kera iblis pembantai surga. Meskipun tas binatang tidak dapat ditempatkan di cincin penyimpanan untuk waktu yang lama, tab itu baik-baik saja untuk waktu yang singkat. Pada saat ini, Tan Yun memanipulasi kesadaran spiritualnya ke dalam tas binatang roh. Dia melihat tatapan yang telah lama hilang. Di dalam tas binatang roh, kera iblis pembantai surga masih tidur, dan di samping tubuh kera iblis pembantai surga, ada singa naga emas menatap ke arah Tan Yun, dan mengaum. Hahaha, ternyata Tuhan menolong aku juga. Ucap dari Tan Yun menarik kembali indera spiritualnya dan berkata dengan senyum panjang. Pria besar, cepat keluar dan biarkan aku melihatmu dengan baik. Ucap dari Tan Yun. Kemudian singa naga emas pun melesat keluar dengan kecepatan yang sangat cepat, sehingga Tan Yun hampir tidak bisa melihatnya. Singa naga emas mengaum lagi dan raungannya menggetarkan lembah. Tan Yun mengangkat kepalanya, melihat singa naga emas dengan rambut emas di sekujur tubuhnya. Tan Yun melihat singa naga emas merentangkan sayapnya yang besarnya 200 kaki. Level dari singa naga emas kini berada di level pertumbuhan tingkat 3. Melihat level itu, Tan Yun sedikit menggigil, dan semua binatang di dekat lembah satu-satu berjongkok ketakutan melihat singa naga emas. Singa naga emas terbang berputar-putar dan langsung mendarat dan bersujud di depan Tan Yun. Meskipun kasa dingin nafas kura-kura menutupi wajah Tan Yun dan menahan nafasnya, singa naga emas tahu bahwa manusia di depannya adalah tuannya. Oke, baguslah kamu bangun. Aku sudah menunggumu terlalu lama, ucap dari Tan Yun. Tan Yun mengelus kepala singa naga emas. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Pang Siuan, Qiu Yongming, kematianmu akan segera datang, ucap dari Tan Yun.
Seperti yang kita semua tahu, binatang buas dibagi menjadi tahap awal, tahap pertumbuhan, tahap dewasa, dan periode bencana. Dalam keadaan normal, kekuatan tahap awal tingkat ketiga sebanding dengan tingkat pemurnian jiwa pertama hingga ketiga. Pada periode pertumbuhan tingkat ketiga, itu sebanding dengan tingkat keempat hingga keenam dari alam pemurnian jiwa. Tan Yun tahu bahwa sekarang singa naga emas terlalu rendah untuk menggunakan berbagai kekuatan magis bawaan dari Raja Naga Emas, tetapi kecepatan dan kekuatan fisiknya cukup untuk membunuh orang biasa di alam pemurnian jiwa tingkat keenam. Bahkan jika Qiu Yongming, Pang Siwan, dan Luwu pergi bersama, mereka mungkin bukan lawan dari singa naga emas. Poin terpenting adalah tulang naga emas dan singa sangat keras sehingga telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa ketika singa naga emas memasuki peringkat keempat, dia akan dapat berbicara. Pria besar masuk. Tan Yun tersenyum dan mengangkat napas kura-kura, dan naga emas dan singa tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap mata, itu menjadi seukuran burung gereja, berubah menjadi cahaya keemasan, dan masuk ke kerah dada Tan Yun. Tarik napasmu. Ingat, kamu tidak diizinkan keluar tanpa izinku di masa depan. Perintah Tan Yun. Bagaimanapun, singa naga emas adalah monster dalam periode pertumbuhan tingkat ketiga. Jika muncul di sekte dalam, itu pasti akan menyebabkan kepanikan di antara para murid, dan para tetua memiliki motif tersembunyi. Singa naga emas mengeluarkan raungan rendah, dan hanya kepala kecil yang terlihat di dada Tan Yun. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, saya berlatih di gua selama 1 tahun, 8 bulan dan 20 hari. Dan waktu di luar telah berlalu, hampir 1 tahun 2 bulan, Tan Taizongde seharusnya telah menyiapkan semua bahan pemurnian 8 bulan yang lalu. Lalu setelah beberapa saat, Tan Yun teringat kepada muridnya yaitu Sen Subing. Dia memutuskan akan mengunjungi Sen Subing terlebih dahulu. Tan Yun pun menyingkirkan arai ilusi dan arai ruang dan waktu, kemudian berkata kepada singa naga emas, pria besar, ukuranmu telah tumbuh sedikit lebih besar. Bersembunyi di kasa pernapasan kura-kuraku, dan aku akan terbang bersamamu, ucap dari Tan Yun. Singa Dewa Naga Emas dalam sekejap, muncul di tanah dan berubah menjadi seukuran kucing. Tan Yun menginjak punggung singa naga emas dan mulai memandu arah, membiarkan singa naga emas membawanya dan terbang menuju gerbang Gunung Danmai, yang berjarak 300.000 mil. Naga emas dan singa di bawah kaki Tan Yun, tertutupi oleh kain kasa nafas kura-kura. Ah, ini kecepatan yang luar biasa, ucap dari Tan Yun. Ayo cepat terbang dengan kecepatan tercepatmu, ucap dari Tan Yun. Singa Dewa Naga Emas menyeringai dan terbang menuju Danmai dengan seluruh kekuatannya. Hahaha, ini keren. Tan Yun memuji tanpa ragu-ragu. Orang besar, dengan kecepatan yang Anda punya untuk terbang, itu cukup untuk melakukan perjalanan 500.000 mil sehari, dan itu dapat menandingi kecepatan perahu roh harta karun terbaik. Di langit, Tan Yun seperti sambaran petir hitam. Kecepatannya sangat cepat. Belum lagi jika orang lain melihat dari kejauhan. Bahkan berdiri di samping Tan Yun, orang hanya bisa salah mengira bahwa Tan Yun benar-benar bisa terbang, dan akan mengira bahwa setidaknya tingkatan kultivasi di atas alam penyempurnaan jiwa. Semua orang tahu bahwa para kultivator di alam penyempurnaan jiwa dan perlu menggunakan pedang untuk terbang. Jika alam penyempurnaan jiwa berhasil dipromosikan ke alam jiwa ilahi, mereka dapat memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui langit. Jika alam itu ditingkatkan nanti, mereka dapat memiliki kemampuan untuk merobek kekosongan. Dan 1,5 jam kemudian, Tan Yun muncul di atas kebun herbal Lingshan. Dan Yu terkejut melihat Tan Yun yang mengira bahwa Tan Yun sedang berdiri di kehampaan.
Dan Yu langsung membungkuk dan 700 murid lainnya mengikuti dan Yu berlutut dan memberi hormat kepada Tan Yun. Bangun. Sebuah suara tua datang dari mulut Tan Yun. Terima kasih, senior. Setelah semua orang bangun, Daniel membungkuk dalam-dalam. Senior datang ke kebun herbal Lingshan, apakah untuk mengambil ramuan? Jika demikian, bahkan jika Anda belum memesan, para junior akan segera pergi dan mengambilnya, ucap dari Dan Yu. Apakah benar seorang jenius telah dikuburkan di sini, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, Dan Yu dan yang lainnya memiliki mata merah, dan air mata mengalir di mata mereka. Dalam hati mereka, meskipun Tan Yun telah meninggal lebih dari setahun, mereka tidak bisa menahan perasaan sedih setiap kali mereka memikirkan kematian Tan Yun. Melihat adegan ini, Tan Yun sangat tersentuh, karena semua orang begitu menyayangi dirinya, terutama dia Ken Sen dan saudaranya. Tan Yun kemudian berbicara lagi. Kalian jangan terus menangis. Aku mendengar bahwa orang yang membunuh jenius itu belum ditemukan, akan tetapi kalian jangan khawatir, aku akan menemukannya dan membunuhnya untuk kalian, ucap dari Tan Yun. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua bersemangat. Dan setelah Tan Yun berbicara, Tan Yun mengeluarkan lusinan botol ramuan obat dan ratusan pedang terbang-terbang berturut-turut di hadapan para murid. Pedang terbang dan pil obat ini diperoleh secara alami oleh Tan Yun setelah membunuh murid-murid jiwa suci, murid penegak hukum, dan musuh seperti Pang He, Sun Abe, dan Yeling. Tan Yun telah menghapus jejak nafas dari rampasan, dan yang lain tidak akan mengetahuinya jika mereka menemukannya. Terima kasih atas hadiahmu, senior, ucap dari para murid kebun obat. Lalu setelah itu, Tan Yun melirik ke arah puncak gunung Changling Xianshan, dan melihat dua bendera di atas gunung. Yang satu berwarna ungu yang menandakan Sen Subing ingin bertemu dengannya dan yang kedua berwarna biru yang menandakan bahwa Tan Taizongde ingin bertemu. Tan Yun tidak segera pergi ke Gunung Abadi Bingking untuk menemukan Sen Subing. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya, yang menyelimuti puncak dalam sekejap. Setelah mengamati dengan cermat warna bebatuan dan tanah, dia akhirnya memutuskan bahwa tidak ada yang menyentuh makamnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang menyentuh makamnya, Tan Yun merasa lega karena berarti semua orang percaya bahwa dia sudah mati. Tan Yun hendak pergi ke Gunung Abadi Bingking, namun tiba-tiba, suara kecemasan datang dari gunung belakang. Senior, apakah Anda guru nona mudaku? Ucap suara itu. Suara familiari itu masuk ke telinga Tan Yun, dan hati Tan Yun menegang. Apakah sesuatu terjadi pada Sen Subing? Gumam Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap Sen King Feng, yang menerbangkan pedang terbangnya ke puncak, dan berkata, "Ya, aku guru Subing, ada apa?" ucap dari Tan Yun. Junior ini Sen King Feng, aku adalah pelayan Subing, juga di aken kebun obat Lingshan. Sen King Feng terburu-buru dan bersujud, Senior, junior aku akhirnya bertemu denganmu. Aku mohon selamatkan nona muda, ucap dari dia Ken Sen. Kemudian Tan Yun bertanya lagi, apa yang terjadi pada Subing? Tanya dari Tan Yun. Sen King Feng berkata dengan air mata berlinang, Senior, bukankah Anda telah memurnikan sepanci pil kebangkitan terbaik lebih dari setahun yang lalu? Saat itu, Nona, memberikan pil itu kepada Kepala Tang. Setelah itu, Kepala Tang memulihkan kesadarannya. Dan dalam 6 bulan berikutnya, Kepala Tang minum 1 pil setiap sebulan. Tetapi setelah minum 6 pil, kondisinya menjadi parah dan kritis. Dikatakan bahwa insiden itu membuat Sein Men khawatir. Penatua Mai pergi untuk mendiagnosis Kepala Tang, dan ternyata salah satu dari 3 jiwa dan 7 jiwa, dan jiwa celestial dan jiwa pusat Kepala Tang rusak. Dalam keadaan seperti itu,
Beberapa orang mengira bahwa pil yang diberi Sen Subing adalah racun. Sekarang kepala Tang. Dia telah koma selama 9 bulan, dan situasinya sangat buruk sekarang. Dan Penatua Sengmen dan Mai berkata bahwa kepala Tang tidak lagi diselamatkan, dan sekarang hanya bisa menunggu kematiannya. Dan jika saja ketua Tang mati, Penatua Sengmen ingin Sen Subing dikuburkan bersama kepala Tang. Mendengar ini, Tan Yun sangat marah. Dimakamkan bersamanya. Aku akan menemaninya sebagai gurunya. Penatua kedua Xianmen dan Mai salah mendiagnosis apa hubungannya dengan Subing. Tan Yun menekan amarahnya dan mendesaknya untuk bertanya dengan cemas. Di mana Subing sekarang? Bagaimana keadaannya sekarang? Ucap dari Tan Yun. Sen Qingfeng menyeka air matanya dan berkata, Nona terkunci di Xianmen dan Mai. Dan Bihanci telah dipenjara selama lebih dari setengah tahun. Sebulan yang lalu, junior ini pergi menemuinya sekali. Dan dia dipukuli sedemikian rupa. Ucap dari Dia Kensen. Tan Yun mengepalkan tangannya erat-erat. Siapa yang melakukannya? Ucap dari Tan Yun. Junior tidak mengetahuinya senior, jawab dari Dia Kensen. Junior bertanya pada Nona. Nona telah disiksa sampai tidak sadarkan diri, tapi dia terus memanggil Anda, dan meminta Anda untuk menyelamatkannya. Ucap dari Dia Kensen. Setelah mendengarkan, Tan Yun memikirkan kerutan dan senyum Sen Subing sebelumnya. Dan kemudian memikirkan pertemuan yang sekarang, merasakan ledakan kecemasan. Senior, aku mohon. Pergi dan selamatkan Nona. Sebelum terlambat, Sen Qingfeng memohon. Dan ketika dia hendak bersujud, Tan Yun mendukungnya dengan nada tegas. Jangan khawatir, orang tua ini akan pergi dan jangan khawatir. Biarkan aku memikirkan bagaimana cara menyelamatkannya. Ucap dari Tan Yun. Di bawah kasa dingin napas kura-kura, alis Tan Yun terkadang berkerut dan meregang, merasa bahwa masalah ini sangat sulit. Pertama-tama, para tetua Xianmen dan Mai semuanya adalah jiwa yang kuat di alam roh. Jika aku pergi ke sana seperti ini, aku akan ketahuan bahwa aku masih berada di tingkat 9 pemurnian jiwa. Dan lagi pula, kasa dingin bernapas kura-kura hanya dapat mencegah kultivator di tingkat kesempurnaan agung dari alam pemurnian jiwa mengintip. Lalu setelah Tan Yun berpikir, Tan Yun akhirnya memiliki cara, dan berkata kepada Dia Kensen, jangan khawatir, orang ini akan pergi menyelamatkannya. Ucap dari Tan Yun. Mendengar perkataan ini Dia Kensen sangat senang, dan berterima kasih kepada Tan Yun. Kemudian setelah berbicara Tan Yun terbang menuju ke rumah lelang. Dan keesokan harinya, Tan Yun tiba di rumah lelang, dan pelayan perempuan menyambutnya. Tanpa menunggu perempuan itu berbicara, Tan Yun berkata, apakah Tuan De ada di sini? Orang tua ini sedang terburu-buru mencari Tuan De, ucap dari Tan Yun. Tetua De ada di sini. Senior, silakan ikut saya. Dengan hormat memimpin jalan dan memimpin Tan Yun ke pelelangan di lantai pertama. Di luar ruangan di belakang platform tinggi, senior, tunggu sebentar, ucap dari perempuan itu. Murid perempuan itu membungkuk ke pintu yang tertutup dan berkata, Penatua De, ada tamu terhormat ingin bertemu Anda. Pintu terbuka. Tantai Zongde terkejut. Apakah itu Guru Subing? Tanya Tantai Zongde. Ya itu benar, ucap Tan Yun menjawab. Iya, aku sudah menunggumu, silakan masuk. Tantai Zongde mengundang Tan Yun ke kamar sambil tersenyum. Silahkan duduk, aku akan membiarkanmu menyajikan anggur roh terbaik. Ucap dari Tantai Zongde. Pak Tua, lelaki tua ini mencarimu hari ini dengan masalah yang mendesak, tolong bantu aku. Nada bicara Tan Yun serius. Ya. Tantai Zongde mengangguk, melambaikan tangan kanannya. Dan setelah menutup pintu, dia berkata, sebelum Anda mengatakannya, saya ingin membuat pernyataan bahwa Anda menginginkan 11 jenis bahan pemurnian. Tetapi saya hanya bisa menemukan 9 bahan pemurnian yang Anda inginkan.
dan itu sudah disiapkan untukmu berbulan-bulan yang lalu. Kamu bisa mengambilnya sendiri nanti, jadi kamu tidak boleh menyalahkanku. Ucap dari Tan Tai Zongde. Baiklah, jawab dari Tanyun. Oke, tamu terhormat, apa yang perlu saya bantu? Tan Tai Zongde berkata dengan tulus, tamu terhormat tolong beritahu saya. Saya pasti akan membantu jika saya bisa. Ucap dari Tan Tai Zongde. Terima kasih sebelumnya, Pak Tua. Tan Yun memberitahu masalah yang dialami Sen Subing saat ini. Apakah ada hal seperti itu? Tan Tai Zongde terkejut. Saya juga ingin menyelamatkan gadis Sen. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah masalah internal dan Mai. Saya benar-benar tidak dapat membantunya. Ucap dari Tanti Zongde. Tan Yun segera berkata, sejujurnya, lelaki tua ini terluka ketika aku menabrak dunia ini lebih dari setahun yang lalu, dan sekarang kekuatanku belum pulih. Tetapi orang tua ini pasti akan pergi ke Xianmen dan Mai untuk menyelamatkan muridku. Namun aku tidak bisa membiarkan identitasku diketahui oleh para tetua Xianmen. Jadi, saya memintamu untuk membantu saya mendapatkan kain kasa pernapasan kura-kura yang dapat mencegah para kultivator di atas alam jiwa mengintip, tentu saja berapapun harganya itu aku tidak peduli, ucap dari Tanyun. Mendengar ini, Tan Tai Zongde segera setuju. Setelah selesai berbicara, Tan Tai Zongde berkata dengan keras memanggil anak buahnya, dia Ken Wang. Setelah beberapa saat, Wang Su muncul di luar pintu. Bawahan ada di sini. Apa ada perintah Delau? Ucap dari Wang Su. Cepat cari kasa dingin bernapas kura-kura yang mencegah para kultivator di atas alam jiwa mengintip. Ingatlah untuk memberitahu kakak laki-laki tertuaku bahwa aku sangat membutuhkannya. Setelah Tan Tai Zongde menginstruksikan, Wang Su mengangguk dan kemudian pergi. Tamu terhormat. Apalagi yang harus saya lakukan? Tanya dari Tan Tai Zongde. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan membungkuk sedikit. Saya juga meminta Tetua De untuk secara pribadi menemaniku ke Xianmen, karena Anda adalah bawahan langsung dari Master Sekte saat ini. Jadi jika Anda keluar untuk menemaniku, pasti tidak ada yang harus menghentikannya. Ucap dari Tan Tai Zongde. Mendengar itu Tan Tai Zongde berpikir keras. Setelah beberapa saat berpikir, Tan Tai Zongde pun berkata, baiklah aku akan menemani Anda. Tetapi aku hanya bisa menemanimu, tidak bisa membantumu Anda lebih dari itu, ucap dari Tan Tai Zongde. Itu tidak apa-apa, selebihnya biar aku yang urus, ucap dari Tanyun. Lalu setelah itu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.